Selamat pagi. Baik, apa kabar untuk kita hari ini semua? Baik kok? Baik Ibu. Ya, kalau baik, Ibu cuma mengingatkan kalau ketika keluar pada masa ini ada virus corona yang merajalela dimanapun. Jadi kalau ketika anak-anak keluar, Ibu minta agar selalu menggunakan masker dan jangan lupa mencuci tangan. Ya Ibu. Baik, karena kita mempunyai Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dan kita adalah negara yang mempunyai Tuhan, maka sebelum kita mulai pembelajaran kita akan diawali dengan doa. Dan di sini izinkanlah Ibu untuk memimpin doa ini dari ajaran dan agama dari Ibu, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, tolong duduk dengan rapi agar Ibu bisa absen. Baik, Ibu akan absen. Baik, yang pertama di sini Yuli. Hadir. Baik. Marcel. Hadir. Kepi. Hadir. Citro. Alfa. Oh, tolong kasih ingat dengan Citro agar minggu depan bisa hadir, karena dalam absen yang Ibu pegang Citro ini sudah Alfa ini hari dan seterusnya. Mohon kepada dia untuk kasih tahu dan kasih peringatan agar jangan absen. Untuk ketua kelas bisa kasih peringatan untuk saudara Citro. Ya Ibu. Baik, Denny. Hadir. Baik, hanya satu orang yang tidak hadir. Baik, kita akan langsung mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat. Baik, sebelum Ibu akan menjelaskan tujuan dan rute, apakah ada yang mengetahui tentang, kalau berbicara tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme, ada yang tahu itu kita berbicara tentang apa? Tidak Ibu. Oke, kalau tidak ada di sini. Baik, tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan rute kedatangan bangsa Barat, yaitu bangsa Barat yang pernah ke Indonesia, yaitu yang pertama ada bangsa Portugis, yang kedua ada bangsa Spanyol, yang ketiga ada bangsa Belanda, dan yang terakhir bangsa Inggris yang mereka datang ke Nusantara. Jadi di sini Ibu jelaskan dulu itu Indonesia itu tidak dianggap sebagai Indonesia, tetapi dulu itu masih dianggap sebagai Nusantara. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan jelaskan. Di sini Ibu akan membagi ke dalam kelompok untuk kita diskusi bersama. Ibu akan bagi dalam 4 kelompok. Apa sudah dengar? Semua bisa bagi dalam kelompok, hitung dari 1 sampai 4 dan masing-masing duduk menurut urutan per kelompok. Ya Ibu. Baik, di sini masing-masing kelompok akan menjelaskan. Kelompok yang pertama di sini akan menjelaskan bagaimana proses datangnya bangsa Portugis ke Nusantara. Jadi di sini untuk kelompok pertama ini bagaimana bangsa Portugis datang, itu semua dijelaskan. Untuk kelompok yang kedua itu dia tentang bangsa Spanyol, itu juga soalnya sama dengan kelompok 1, yaitu menjelaskan ini rute kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara. Baik, untuk kelompok yang ketiga dia di sini tentang bangsa Belanda. Jadi di sini dia menjelaskan bagaimana rute kedatangan dari bangsa Belanda. Dan untuk kelompok keempat, di sini dia menjelaskan tentang bagaimana proses datangnya bangsa Inggris ke Nusantara. Apakah dari kelompok semua sudah menulis soal? Sudah Ibu. Baik, sebelum diskusi, Ibu akan menjelaskan bagaimana, atau pasti kita berpikir ketika omong tentang bangsa Barat nih, mengapa atau masalah apa sehingga bangsa Barat nih dong keluar dari negara untuk mencari Nusantara, atau keluar dari ini daerah mereka untuk datang ke Nusantara. Baik, sebelum ini adik-adik mengerjakan tugas sambil bisa mendengar di sini bagaimana Ibu menjelaskan. Baik, di sini tujuan dari ini bangsa Barat
ada 4 bangsa itu dia datang ke Nusantara atau sekarang kita sebut sebagai bangsa Indonesia atau bangsa kita. Tujuan adalah untuk berdagang. Namun akhirnya mereka ingin berkuasa di wilayah Nusantara. Kalau kita berbicara tentang berkuasa, itu dengan kata lain dia menguasai, dia mengambil apa yang ada pada negara kita untuk menjadikan milik mereka sendiri. Baik, jadi di sini latar belakang datangnya bangsa Barat ke Nusantara itu yang pertama karena adanya runtuhnya kekaisaran Romawi. Runtuhnya kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi. Tahun berapa? 476 Masehi. Baik, berakhir pada yang berakhir pada kemunduran jalinan dagang antara Asia dengan Eropa. Zaman kemunduran ini disebut dengan zaman kegelapan. Zaman apa disebut dengan zaman apa? Zaman ke-8. Zaman kegelapan. Oh. Ya, kita lanjut. Latar belakang yang berikut itu karena adanya perang salib. Kalau kita berbicara perang salib ini pasti ada yang berbicara perang agama atau lain sebagainya. Tapi ini sebaliknya adalah perang salib ini perang yang terjadi di mana ini mereka merebutkan tentang kekuasaan atau ini tentang di mana ekonomi yang dipimpin oleh ini bangsa ini Romawi. Maka ketika mereka disebut dengan perang salib karena masing-masing berdiri menggunakan lambang ini suci mereka untuk minta dukungan dari ini negara-negara luar. Jadi ini latar belakang untuk bangsa Barat kayak ini Indonesia atau Nusantara ini yang bentuk karena ada perang salib. Perang salib ini dia berlangsung selama 200 tahun, terbagi dalam 7 periode. Perang ini mengakibatkan jalur perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus sehingga pedagang Eropa menuju ke Nusantara atau Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Baik, kita akan lanjut. Yang berikut adanya ini latar belakang yang berikut adalah jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Ini yang dari tadi dijelaskan bahwa karena ini Konstantinopel ini sudah jatuh ke ini adalah pusat dagang. Bagaimana ketika dia sudah jatuh ke dalam umat Islam maka terjadinya ini adalah perang ini suci karena masing-masing menggunakan simbol dari ini agama untuk ini merebutkan ini atau menguasai. Baik, pada tahun 1453 Khalifah Utsmaniyah berhasil menguasai Konstantinopel. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa khususnya dalam bidang perdagangan. Sehingga ini dia melatar belakangi dari bangsa Barat ini untuk dia menuju ke Nusantara untuk mencari tempat dagang, untuk mencari rempah-rempah. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini kalau kita mengetahui bahwa ketika mereka mengetahui kompas, jadi mereka mempunyai keinginan tahu bagaimana dengan bumi ini. Ada yang berkata bahwa bumi ini datar, ada yang berkata bahwa bumi ini bulat. Maka dengan sendirinya mereka ingin membuktikan. Maka dengan di sini dikatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan maka mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya dia menemukan ini bangsa Nusantara. Di sini juga ibu jelaskan ketika ini mereka datang, bangsa pertama yang mereka meyakini bahwa itu adalah Nusantara itu adalah bangsa India. Mereka menganggap bahwa bangsa India itu adalah ini bangsa ini Nusantara atau Indonesia. Tetapi ketika mereka berlayar betul, ternyata mereka sampai di Indonesia baru mereka mengetahui bahwa Indonesia itu adalah Nusantara atau sekarang kita sebut dengan Nusantara. Di sini ibu akan menjelaskan tujuan dari itu latar belakang. Sekarang ini tujuan bangsa Barat ke Nusantara. Baik, tujuan dari bangsa Barat ke Nusantara itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah gold atau biasa disebut dengan mereka memburu kekayaan atau kekayaan ini berupa rempah-rempah dari Indonesia untuk mereka mengambil secara paksa untuk bawa pergi ke negara mereka. Yang kedua adalah glory. Glory di sini adalah memburu kejayaan atau mereka menguasai negara kita yang adalah negara Indonesia. Kalau kita melihat bangsa Belanda dia pernah menguasai selama berapa puluh tahun itu sama dengan kejayaan. Di sini Australia itu menjalankan tugas suci. Baik, jadi di sini menjalankan tugas suci ini sama dengan menyebarkan
agama dan keyakinan mereka ke Nusantara. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Baik, kita akan mengerjakan tugas kelompok. Kita akan presentasi sekarang, tetapi karena Ibu lihat waktu sudah menghabis, maka kita akan mengakhiri. Jadi dari tadi Ibu sudah jelaskan ada latar belakang dan tujuannya. Jadi di sini kan dari tadi Ibu sudah jelaskan latar belakang dan tujuannya. Ibu minta kepada semua kelompok untuk bisa menjelaskan dari bangsa Belanda, bangsa Portugis, Spanyol dan Inggris ke Indonesia itu bagaimana kekuasaan mereka, bagaimana mereka ini memonopoli Indonesia atau Nusantara itu, bagaimana semua harus dijelaskan dalam tugas kelompok ini, dan Ibu minta tugas ini dikumpulkan pada minggu depan dalam bentuk kelompok. Kalau minggu depan ada waktu kita akan langsung presentasinya. Jadi di sini sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, latar belakang datangnya bangsa-bangsa Barat ke Nusantara karena adanya jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1953. Dan adanya berbagai penemuan di bidang teknologi dan semangat melanjutkan perang salib. Yang kedua, bangsa-bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mencari daerah baru untuk memburu rempah-rempah melalui penjelajahan samudra atau jalur laut. Yang ketiga adalah dari konteks Indonesia. Orang-orang Spanyol datang ke Indonesia melalui jalur timur, sedangkan Portugis melalui jalur barat, diikuti oleh Belanda dan Inggris. Ya, di sini Ibu sudah jelaskan dia punya rute. Jadi di situ dijelaskan bagaimana mereka dalam di negara Indonesia nanti dalam kelompok bisa jelaskan. Nomor 4, orang-orang di barat itu datang menemukan buruannya yakni Kepulauan Nusantara, penghasil rempah-rempah yang diibaratkan sebagai mutiara dari timur. Kalau berbicara tentang mutiara dari timur ini, kalau untuk kita di NTT yang bangsa Barat datang untuk mengambil, yaitu pertama cendana, yang kedua adalah madu, lilin, itu yang ada di pulau timur, khususnya di NTT. Sungguh luar biasa kekayaan bumi Nusantara sebagai rahmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Tetapi sayang waktu itu rakyat Indonesia belum bersatu pada padu sehingga mudah dipenuhi oleh orang-orang Barat. Baik, di sini materi ini. Baik, sebelum Ibu mengakhiri dari tadi karena kita mulai diawali dengan doa, maka sekarang kita akhiri dengan doa. Baik, izinkanlah Ibu untuk berdoa menurut ajaran dan keyakinan Ibu, yaitu tersebut. Kita berdoa selesai. Baik, Ibu mengingatkan lagi bahwa ketika keluar rumah harus menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Baik, ya, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi, Ibu.